Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur karena berkat-Mu, bersyukur karena penyertaan-Mu. Engkau baik kepada kami, dan hari ini di hari yang baru, kembali kami ada karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 10 ayat 21. Tertulis demikian. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang merasa hebat seringkali tidak punya dedikasi yang kuat. Michelangelo salah satu contohnya. Ketika ia berusia 14 tahun dan sedang menjadi murid dari Bertolo, sebenarnya sudah begitu jelas nampak talentanya dalam hal seni dan dalam berbagai bidang. Tapi sebagaimana kecenderungan orang yang punya talenta hebat, begitu juga Michelangelo yang seringkali suka menyia-nyiakan kesempatan dan bermain-main sehingga menjadi kurang maksimal dalam karyanya karena talentanya tidak diasah dengan benar. Suatu kali Bertolo menemukan Michelangelo sedang membuat patung dengan asal-asalan. Melihat itu, Bertolo mengambil palu dan menghancurkan patung karya Michelangelo itu. Bertolo katakan kepada Michelangelo, "Talent is cheap, but dedication is costly." Talenta itu murah, tapi dedikasi itu mahal. Michelangelo di kemudian hari menjadi seorang yang terkenal dengan karya seninya yang indah karena dedikasinya yang kuat. Bicara tentang dedikasi kepada Tuhan, kita seringkali kurang memiliki dedikasi yang tinggi. Padahal Tuhan mau agar kita mendedikasikan hati dan hidup kita kepadanya. Dalam Roma 10 ayat 21 ini tertulis, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan karena Abraham. Mereka bangsa pilihan secara lahiriah. Mereka sebenarnya adalah bangsa yang kecil. Jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Bahkan di zaman sekarang ini, jumlah bangsa Israel hanya berkisar 10 juta orang. Bandingkan dengan bangsa Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang, atau India yang 1,3 miliar. Tapi sejak dulu bangsa ini telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan keselamatan dari Tuhan kepada semua bangsa. Melalui bangsa ini Allah hadir menjadi seorang manusia. Namun sayangnya bangsa Israel kurang dalam hal ketaatan dan suka membantah. Dedikasi mereka kurang kepada Tuhan, padahal mereka diberi keistimewaan. Tuhan mau menyelamatkan mereka, mau memberkati mereka, mau menolong mereka, mau membawa mereka kepada keselamatan. Tapi sebagian besar dari mereka tidak taat. Mereka menolak Tuhan. Dalam kisah perjalanan di padang gurun pun, dedikasi iman sebagian besar dari mereka kepada Tuhan menjadi luntur. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti bangsa Israel yang disebutkan dalam ayat ini, yang selalu mendapatkan kesempatan uluran tangan Tuhan, tapi tidak mau taat, tidak mau merespon? Adakah kita tidak punya dedikasi hati kepada Tuhan,
selalu mendua hati, atau mungkin satu hati, tapi bukan kepada Tuhan, melainkan kepada yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita kembali meneguhkan hati, menanggapi firman Tuhan dengan kerelaan dan kesediaan untuk mendedikasikan diri kita bagi Tuhan. Kalau kita masih suka hidup dalam keinginan sendiri, masih suka hidup dalam dosa, tidak mau menanggapi kebenaran firman Tuhan, biarlah saat ini kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan setia kepadanya. Sadari bahwa waktu kemurahan Tuhan tidak selalu tersedia. Ada batas waktu di mana kairos Tuhan akan berlalu. Karena itu responi kemurahannya, tanggapi uluran tangan kasih-Nya dengan memberikan hati dan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa yang baik, karena kemurahan-Mu lewat firman-Mu kembali kami diingatkan untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, memberi diri bagi-Mu, mendedikasikan hati dan hidup kami kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami menjauh atau menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya hati kami kuat selalu untuk hidup benar. Hati kami sungguh teguh, mengasihi Tuhan, melayani dan setia kepadamu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, untuk hidup dalam kebenaran. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun aktivitas kami, dalam tugas-tugas, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Biarlah pertolongan Tuhan nyatakan, kami berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami, agar Tuhan melawat kami masing-masing, menyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.